Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Jadi kita mulai untuk dashboard TI ya, untuk minggu ke-13. Ini saya share screen saja langsung. Sudah nampak ya? Di dashboard TI minggu ke-13. Kita masih bicara ini ya, Excel ya, kalau di learning ya, sudah Anda cek ya. Saya buka untuk file yang pertama. Ini kalau dibuka bagaimana, masih sama seperti yang minggu lalu ya. Soalnya ya ada yang kita bicara Excel, dan di sini ada fungsi logika dan fungsi VLOOKUP. Oke, nah, pertama yang kita bahas ada fungsi logika. Fungsi logika atau bersyarat memungkinkan kita menguji persyaratan dalam sel. Ya. Jadi kalau yang di DPTI kemarin, di dashboardnya kemarin ada logika juga, fungsi logika. Kalau di matematika itu juga ada logika yang dibahas. Ya. Kemarin matematika diskrit. Nah, kalau matematika yang lainnya, pasti. Dan fungsi persyarat ini adalah suatu kondisi atau sangkutan if gitu ya, yang hasilnya bergantung pada benar. Ada kondisi di sini, ada persyaratan, kemudian atau salahnya pengujian. Dan fungsi logika memerlukan operator perbandingan, yaitu ada sama dengan, ya, ada kurang dari, ya, kurang dari atau lebih kecil dari, ya, atau ada lagi lebih dari atau lebih besar dari, dan kurang dari sama dengan atau lebih kecil sama dengan, dan lebih dari sama dengan atau lebih besar sama dengan. Kemudian, nah ini ada kurungnya kiri sama kanan ya. Jadi tidak sama dengan. Nah ini maksudnya tidak sama dengan. Kalau biasanya tidak sama dengan itu yang ditulis ya, itu sama dengan kayak gini, kemudian ada dicoret gitu kan. Nah, dan kalau di dalam logika kali ini gitu ya, yang ditulis adalah kita menggunakan kurang dari, yang tanda kurung gitu ya, berlawanan. Kemudian fungsi logika, nah, di sini ada penulisan gitu ya, dalam logika kali ini untuk di dalam Excel. Ada if, ya, ada tes logika yang pertama gitu ya, kemudian nilai jika benar, ya. Setelah nilai jika benar ada nilai jika salah, gitu ya. Untuk memilih di antara dua nilai berdasarkan dua kondisi, yaitu kondisi benar atau kondisi salah. Ini ada fungsi if tunggal, gitu ya. Ini ada contoh yang pertama. Sama dengan, ini tulisannya di dalam Excel ya, sama dengan if buka kurung A2 lebih dari 50, ya. Dan apa ini nilai, ini tes logikanya ya. Logika tesnya A2 lebih dari 50. Jika A2 ini lebih dari A2 itu apa? Biasanya ada kolom ya, kolom 1, kolom A, kolom B, kolom C gitu ya. Kolom pertama, garis ke 2. Saya buka sama-sama buka Excel-nya. Oke, saya share.
Oke, saya share Excel-nya sama PPT-nya ya. Di sini ada contoh pertama A2. A2 itu yang mana? Ini ada ada A, B, C, D, E ya, dan seterusnya. Dan berarti ini kolom, menandakan kolomnya. Dan ada baris 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi angka 2 itu menandakan barisnya. Kalau A2 itu di sini ya. A2. Kemudian jika A2 ini lebih dari 50 sebagai tes logikanya gitu ya, maka dia nilai jika benarnya apa? Naik kelas. Nah, kalau lebih dari 50 dia akan otomatis naik kelas. Kemudian jika tidak gitu ya, nilai jika salah gitu ya. Kalau salah apa nilainya? Tinggal di kelas. Nah, maka di sini nanti akan menentukan apakah nilainya dia lebih dari 50 atau tidak. Kalau lebih dari 50 dia naik kelas. Contohnya jika nilai sel A2 lebih besar dari 50 maka dinyatakan naik kelas, dan sebaliknya jika nilai sel A kurang dari 50 maka dinyatakan turun kelas. Maka diperhatikan misalkan ini ada nama Rehan atau jika Nunuk ya ada nilainya dari 70, 50, 40 sampai 60. Kemudian di sini kalau misalkan rumusnya ya biasanya ya, ini jangan lupa, biasanya ada yang lupa, ada yang lupa itu lupa di mana? Lupa di tanda petiknya. Misalkan yang sama dengan A2 lebih dari 50, tanda petik ya, naik kelas, petiknya lagi, tanda petiknya ya, setiap kalimat ya, atau kata dia hanya ada apa? Ada tanda petiknya, jangan lupa. Kemudian diakhiri dengan kurung tutup ya. Kenapa ini? Ada yang salah? Ada yang bisa coba nyoba? Kira-kira kenapa? Halo, suara saya masih masuk? Masuk? Masuk, Pak. Masuk. Nah, kira-kira apa yang salah? Jangan-jangan titik koma ini. Nah, kalau di contohnya kan koma ya. Ini kan saya pakai apa namanya? Koma ya. Sekarang kita coba titik koma. Apakah bisa? Oh, bisa juga. Ini ada yang kurang. Kurang apa tadi? Tanda petiknya ya. Nah, jadi diperhatikan itu ada Excel ya. Itu, Pak. Excel sama apa namanya? So ini pakai titik koma ya. Kalau misalkan saya pakai koma, apakah bisa? Tidak bisa ya. Di salah satu karakter gitu istilahnya, salah satu karakter atau kurang satu karakter itu nggak akan bisa atau nggak akan berhasil gitu ya. Nah, ini tandanya dia nggak mau di edit gitu ya. Kalau misalkan tadi saya kurang tanda petik gitu ya, kurang satu aja tanda petik, tinggal di ketik yes dia akan memperbaiki gitu ya. Beda kalau nanti yang Pak, tadi yang kurang koma ya gimana? bukannya itu petik koma ya, Pak ya? Bukan Ya, titik koma. petik koma Oh, baik-baik, di Pak. di di sini ya, di apa namanya, kalau di perhatian di apa namanya PPT kalian ini kan lihat ya, koma kemudian petik gitu ya. Nah, tadi kan saya kasih contoh gitu ya, Iya, Pak. bahwasanya kalau pakai koma
ya, dia nggak bisa. Oke, yang benar yang mana Pak? Yang benar adalah titik koma. Oke, jelas? Halo? Pak, Jelas, Pak, Pak. Pak. Ya, Pas, gimana? Pak, saya izin pergi kamar mandi ya, Pak. Kenapa? Izin pergi kamar mandi, Pak. Iya, iya, silakan, ya. Oke, gimana? Ada pertanyaan lagi? Cukup? Ya jelas titik koma yang dipakai ya, titik koma, kemudian tanda petiknya ini diperhatikan. Kalau misalkan Pak pakai spasi bisa tak Pak? Ini ya, saya kasih spasi, bisa nggak kira-kira? Muncul nggak? Nah, bisa ya, pakai spasi pun bisa. Jadi yang di contoh ini kan tanpa spasi tadi ya, di contoh ya. Nah, di sini bisa diperhatikan bahwasanya dikasih spasi itu ya bisa. Oke, jelas ada pertanyaan? Contoh ya, ini ada nilai 70, 50, 40, 60. Jadi kalau yang di dalam Excel itu, ini kan rumusnya udah sama ya. Kita pakai rumus yang sama, tetapi beda baris. Baris 2, 3, 4, seterusnya. Tinggal aja, tarik aja gitu. Yang ditarik yang ujung bawahnya aja ya. Tarik ke bawah, nah, dia akan muncul hasilnya. Apakah dia naik kelas atau tinggal kelas. Kalau diperhatikan bahwasanya 70 dia nilainya lebih dari 50 gitu ya, maka dia naik kelas. Kemudian 50 dia nilainya apakah lebih dari 50? Tidak gitu ya. 50 itu sama dengan 50. Jadi dia akan tinggal kelas gitu ya. Berarti syaratnya harus lebih dari atau lebih besar dari 50 gitu ya. Kemudian 40 tinggal kelas ya karena kurang dari 50. Kemudian 60 ini sudah lebih dari 50. Oke. Selanjutnya kalau diperhatikan ini mungkin Excel yang lama gitu ya. Ini Excel yang lama itu pakai koma gitu ya. Kalau yang Excel yang saat ini yang saya gunakan itu adalah titik koma formulanya gitu ya. Di sini ya. Anda lihat bahwasanya yang saya gunakan titik koma, jadinya di PPT ini koma. Itu mungkin saja bisa berbeda versi MS Excel-nya gitu ya. Nah, biasanya yang kemarin ini kan Excel yang lama makanya digunakan ya. Excel tahun 2000-an lah kayaknya. Contoh kedua, if A2 apa situ ya sama dengan B, ya. Kalau nilainya B maka dia nilai jika benarnya baik gitu ya. Dan jika salah nilainya, ya nilainya jika salah adalah buruk. Dia akan muncul apakah baik atau buruk. Atau artinya jika nilai sel A2 berinisial B gitu ya, karakternya B gitu ya, maka bersikap baik. Namun sebaliknya bila bukan B maka bersikap buruk ya. Jadi apakah baik atau buruk ya, hampir tergantung dari nilai logikanya ya. Contohnya Rehan nilainya B maka hasilnya apa ya, B adalah harusnya baik ya. Contohnya ya. Nah, ini ada B, C ya. Bisa apa? Ini saya edit di sini bisa. B2 sama dengan apa? B gitu ya. Ingat ini karakter ya, karena karakter atau huruf gitu ya dipakai tanda petik lagi gitu ya. Oke, maka nilainya tadi baik gitu ya. Dan jika nilainya tidak B atau tidak sama dengan B, maka nilainya buruk. Oke, ini sudah muncul apakah baik atau buruk gitu ya. Kalau C, dia buruk. Kalau misalkan Pak karakter yang lain Pak A baik atau buruk?
Ya buruk. Kenapa tadi? Karena persamaan atau rumusnya atau formulanya gitu ya. Ini dia hanya mencari nilai B. Gitu ya. Selain B, walaupun A, walaupun C gitu ya, walaupun D gitu ya, walaupun E, dia akan buruk semuanya. Oke? Halo? Baik, Pak. Baik, Pak. Ya. Contoh berikutnya, contoh fungsi logika dalam aplikasi MS Excel. Nah, ini di sini kalau Anda perhatikan di PPT ya, di bagian kiri. Oke, di sini contohnya nilai C. Jika C4 ini C sama 4 ya, berarti sebelah kirinya pas ya. Formulasinya C4 sama dengan A, maka dia akan istimewa. Nah, kemudian di sini ada logika lagi di dalamnya. Anda perhatikan. Setelah if, jika nilainya tidak A atau tidak sama dengan A, misalnya syariatnya sama dengan ya. Selain sama dengan A, bagaimana Pak? Selain sama dengan A, adalah di bagian sini. Selain dari sama dengan A, ini adalah fungsinya ini. Jika selain dari sama dengan A, maka dilihat dulu nilainya. Apakah C4 sama dengan B? Kalau misalkan C4 sama dengan B, ya, maka nilainya akan jadi baik, gitu ya. Kemudian selain itu, ini kalau nilai jika benar, gitu ya, yang kedua, yang if yang kedua, logika yang kedua, itu kan logika yang pertama, ini masuk logika yang kedua, gitu ya. Jika tadi C4B, maka nilainya baik. Jika tidak B atau selain B, bagaimana, gitu ya? Maka masuk ke logika ke selain B ya. Selain B apa diperiksa lagi ya, apakah logikanya atau nilainya C sama dengan C. Jika nilainya sama dengan C, maka dia akan cukup. Jika selain C, tentunya jika selain C ini maksudnya selain B juga, selain A juga gitu ya, maka hasilnya akan kurang ya. Ini jika nilainya dari A, B, C, ya selain C, maka dia misalkan ada komponen C, maka dia menjadi kurang ya. Berarti kalau E sama aja gitu ya, kalau nilainya hasilnya E, maka dia akan jadi kurang. Nah, ini dicoba ya. Misalkan C, if di sini sampingnya ya, jika nilainya A, maka dia istimewa. Kemudian nilai jika salah gitu ya. Nilai jika salah ini saya rubah jadi apa? Rubah jadi if lagi. Oke. Nanti Anda perhatikan tanda kurung. Kurung itu juga begitu. Kurung itu harus sama ya, antara kurung buka, jumlah kurung buka itu berapa? 1, 2, 3. Dengan kurung tutup ada berapa? 1, 2, 3 itu harus sama kurungnya. Kalau nggak sama nanti akan ada muncul informasi seperti tadi di jendela. Minta diperbaiki gitu ya. Titik koma apa? If. Kemudian buka kurung. Sama kita lihat B13. Masuk logika yang kedua ya. Sama dengan B. Petik lagi ya, jangan lupa petiknya. Kemudian setelah B titik koma ya. Nilai jika benar apa? Untuk logika yang kedua ya. Nilai jika benarnya adalah baik gitu ya. Jadi setelah istimewa baik. Dan lanjut apa? Titik koma. Nilai jika salah ya. Ini jelas nilai jika salah apalagi ya, ini ada if yang selanjutnya saya gunakan. If yang terakhir ada tadi C. Indikasi jika nilainya C. Bagaimana C? Jika nilainya C maka dia cukup. Oke. Kemudian titik koma. Nilai jika salah. Nilai jika salah adalah kurang.
Oke, ditutup kurung. Jangan lupa tutup kurungnya ada berapa? 1, 2, 3, gitu ya. Sudah. Ada yang salah. Apa yang salah kira-kira? Ada yang tahu? Petik Ada yang dikurang. kurang? Yang petik Oke. dikur. Oke, berarti udah tahu ya apa yang kurang ya. Tandanya. Tanda petiknya tadi kurang 1. Jadi tanda petiknya di sebelah bagian kanan menjadi kurang 1. Oke. Ya, diperhatikan ya tanda petiknya. Dan kalau tanda petiknya kurangnya nggak cuma 1, bisa nggak kira-kira? Coba ya. Dia bisa memperbaiki otomatis tak? Nggak mau ya, tapi dia udah menunjukkan lokasi mana yang harus diperbaiki, gitu ya. Nah, kok sekarang udah canggih, enak. Udah ada petunjuknya apa yang harus diperbaiki, termasuk rumus logika itu juga. Oke, sudah. Nah, berarti di sini biasanya ini untuk penilaian, ya, penilaian mahasiswa, gitu ya. Kan saya juga menggunakan untuk nilai mahasiswa, dosen yang lain juga itu menggunakan untuk penilaian mahasiswa, gitu ya. Nanti di sini jika nilainya A, ini syaratnya gini ya, A sampai E, ya, bisa nilainya A sampai E, gitu ya. Jika nilainya A sama dengan apa tadi, istimewa, ya jika nilainya B sama dengan baik, dan jika nilainya C, maka dia akan cukup, ya. Kemudian selain C ada D, ya. D nilainya akan jadi kurang, ya. Oke, nah ini kalau nilainya ada A sampai D. Tapi kalau di Poltek kan tempat kalian ya, tempat kalian kan ada selain ini ya, selain A itu ada AB gitu kan. Kemudian ada setelah B ada BC gitu kan. Ya, setelah BC kemudian D, setelah D ada E. Ini kalau di Poltek ya tempat kalian ya. Kira-kira gimana? Ada pertanyaan? Cukup jelas? Lumayan jelas, Halo? Pak. Mau jelas ya? Oke, saya kira saya kasih contoh juga. Jadi selain itu misalkan A, B, nanti kalian bisa coba ya. Ini kan kalau melihat aja saya kira kurang paham. Kadang memperhatikan itu apa namanya ada sedikit ngantuk, ada belum sarapan gitu ya. Nah, jadi kayak gini ya otomatis nilainya akan berubah. Kalau C cukup, A istimewa, B baik, D kurang. Oke, saya kira nanti selanjutnya ini bisa dicoba lagi gitu. Walaupun nanti ada tugas, saya kira udah bisa ya. Selanjutnya ada VLOOKUP, digunakan untuk membaca tabel secara vertikal atau tegak ya, berarti atas bawah ya, atas ke bawah. Lookup itu melihat atau mencari gitu ya. Untuk tulisannya adalah VLOOKUP, lookup value gitu, nilainya value-nya gitu. Dan ada tabel array dan ada call index ya, kolom indeksnya, indeks kolomnya nomor berapa ya, dan range lookup-nya. Nah, ini lebih jelasnya di sini ada contohnya gitu ya. Ada nama, ada kode 2134, ada lulusan, kemudian ada gaji gitu ya. Nah, di sini nanti akan dilihat ya. Untuk memperhatikan kode, di sini dilihat ada C2, VLOOKUP C3 itu yang ini. C3 yang ini. Kemudian setelah itu ada apa ini? Tanda dolar. Tanda absolut kemarin ya. Absolut ya, minggu lalu ada tanda absolut. Di sini kayak dolar itu dia tidak akan bergeser, gitu. Tidak akan bergeser ikut ke baris selanjutnya atau ikut ke kolom berikutnya, gitu ya. Seperti yang minggu lalu dia akan tetap nilainya. Tetap di mana? Di G6, nah ini ada G6 di sini ya, mulai G6 di sini, kemudian sampai di I2, I di sini, I9, sorry, I di sini 9 di sini. Berarti semua VLOOKUP yang dicari itu ada di sini. Ya.
Kemudian kalau misalkan nilainya, jadi gimana? Misalkan nilainya kodenya 2, ya, dia akan mencari apa itu? Kalau kodenya 2, apa yang dicari? Lulusannya, gitu ya. Lulusannya, kemudian apa? Gajinya. Nanti ada lulusan atau gaji. Jadi kalau kodenya 2, bisa dilihat ya, kodenya 2 di sini, maka dia lulusannya apa? Kalau kode 2, lulusannya SMA Pak. SMA. SMA, gitu ya. Sudah paham ya? Kalau di sini kan ada VLOOKUP, kodenya saya tulis 2 gitu. Maka di sini C3 dia mensyaratkan kalau lookup value nilai lookupnya adalah 2. Maka dia akan cari yang mana yang dicari? Yang dicari adalah G6 sampai I9. Nah, G6 sampai I9 ini yang dicari. Dan nilainya adalah apa ini? Range lookup. Range itu apa? Range itu jarak kawan wilayahnya gitu ya. Range itu adalah wilayahnya atau berapa banyak yang dicari, yang digunakan gitu ya. Ini diisi 2, berarti ada 2 ya. Nanti selanjutnya yang diisi adalah satu lulusan ini sarjana sama gaji. Kenapa pakai absolut? Nah, dia nanti agar tidak bergeser ke bawah. Kalau geser ke bawah nanti akan rusak ya. Formulanya akan jadi rusak. Maka dikasih simbol absolut di antara kolom G dan juga I. Maka kalau sampai sini, nanti kalau kalian dari lulusan gaji gitu ya, diisi gini, kemudian nanti bisa ditarik ke bawah. Kalau ditarik ke bawah kan sama seperti yang tadi ya, seperti ini ya. Ini bisa ditarik ke bawah ya. Nah, kalau bisa ditarik ke bawah ini dia akan otomatis rumusnya, tetapi dia tidak ngikutin. Kalau ini kan dia masih ngikutin ya, dia namanya nggak ada absolut ya. Kalau absolut dia akan terikat di atas. Oke. Kemudian, nah ini saya kasih contoh-contoh yang lainnya. Untuk mencari kolom lulusan, maka ketik VLOOKUP C3, G6, I9, dan T,2. Kemudian di mana C3 kolom C, baris 3 tadi merupakan sel kode di dalam tabel gaji karyawan, ya. Nah, tabel gaji karyawan ya. Kemudian data yang ada dalam tabel perbandingan harus diblok atau ditandai ya, agar data dapat terbaca di dalam tabel gaji karyawan. Yang diblok tanda ini yang tadi ditandai pakai simbol absolut gitu ya. Untuk memunculkan simbol dolar, ketika data diblok, ya, tekan F4 di keyboard di ujung rumus ketik letak kolom lulusan ya. Nah, ini Anda bisa langsung ketik aja simbol dolar gitu ya. Atau dengan cara ini, untuk munculkan simbol dolar ketik data block, nah ini blok gitu ya. Dan tekan F4 di keyboard ini ada 2 cara gitu. Apakah Anda pakai dolar itu bisa, dan ada bantuan F4 itu juga bisa. Dan untuk mencari kolom gaji, ini tadi yang lulusan ya. Jadi sekarang yang gaji, ketik rumus VLOOKUP C3 ya. Kemudian apa? C3 G sama G6 I9 kemudian koma 3. Berarti ini yang ketiga gitu ya. 1 2 3 ini kode lulusan yang 2, jadi yang ketiga gitu ya. Maka caranya sama seperti di atas, namun yang berbeda adalah di ujung rumus. Nah, ketika letak kolom gaji ya, berarti kolom gaji berarti dia diganti di 3 belakangnya di sini ya. Oke, ini adalah range lookupnya dari yang untuk lulusan 2, 3 yang gaji. Nah, kemudian lookup ini juga bisa digunakan untuk horizontal ya. Lookup, nah, ini saya kasih contoh atau gimana? Ini bisa dicoba sih sebenarnya untuk teman-teman ya. Ini ada kode lulusan gaji misalkan 1 2 3 4 sarjana SMA A D. Ini 1 juta
Ini contoh aja ya, bukan gaji sebenarnya ya. Oke, pembelajaran saja. Contohnya selanjutnya ada nama. Dengan lookup buka kurung tadi sebelah kirinya ya yang dicari ya, misalkan ini fotonya 2, kemudian apa itu titik koma dolar, nah, simbol absolut. Ini bisa di blok ya, ini kan saya blok ya, bisa. Nah, ini saya tekan F4, dia akan muncul dolarnya. Otomatis dia menjadi absolut gitu ya. Saya ulangi lagi ya. Nah, di sini kan ada pemilihan ya. Ini G6 sampai G9. Nah, kalau saya milihnya gini, bisa diklik nih. Klik, ini ada daerah yang dipilih. Nah, ditahan ya. Dilepas, tekan F4. Nah, dia akan muncul simbol absolut atau angka dolarnya gitu ya. Dia akan secara otomatis. Oke, kemudian apa? Tulisan selanjutnya adalah ditutup titik koma lagi 2, kemudian jangan lupa kurung ya. Nah, ada yang kurang untuk rumusnya, enter SMA. Oke, udah bener ya. Nanti tinggal ini kalau gini ya, ini misalkan saya geser, pengaruh nggak pengaruh gitu ya rumusnya ya. Ini mau saya geser ke bawah, yang penting saya blok semua, terus saya geser gini. Yang ngikutin malah rumusnya ini. Kalau tadi apa? Ini kan di sini ya, mulai F sampai H ya. Kalau di sini F sampai H. Kalau sekarang misalkan saya tarik, geser ke kanan ke bawah, dia nggak mulai F sampai H lagi. Dia mulai G sampai G, dia akan otomatis ngikutin gitu ya. Oke, SMA ya, dia akan otomatis kemudian ke bawah. Nah, ini dia akan juga otomatis. Maka di sini kalau sarjana, kalau 1 ya, 3 dia SMA, 4 dia SD ya. Kemudian gajinya, sekarang tadi gajinya. Dia gimana dia? Tadi saya tarik ke bawah, dia nggak ngikut ya, yang bagian kanan nggak harus karena ada angka absolut. Nah, misalkan kalau tidak ada angka absolut gimana? Karena tidak ada angka absolut ya. Ini masih SD sih, cuma nanti bagian saya tarik ke bawah, dia akan rusak rumusnya, tidak menyesuaikan. Nah, gitu ya. NA. Dia rumus dia akan apa namanya? Indikasi dia tidak mendapatkan atau tidak menemukan informasi yang diminta di sini karena dia sudah mulai ada 2, 3 enter, nah, dia udah masuk informasi ke tadi. Jadi ini yang 1, ini ya, yang 2, ini 3. Jadi kenapa ini ada
2 di belakang gitu ya, ada 3 di belakang. Tarik ke bawah, oke otomatis. Kalau misalkan ada informasi lagi gitu ya, misalkan ini ada urusan gaji, ada lagi misalkan golongan gitu ya. Oke, berikutnya setelah ini ya. Jadi fungsi absolut di sini diperhatikan, fungsinya dia mengikat, tidak bergeser. Kemudian jika tanpa absolut, misalkan ya, terus digeser, dia akan datanya rusak seperti ini gitu ya. Tapi rusak, nah, dia akan bergeser ke bawah. Jadi dia tidak terikat atau tidak absolut. Oke. Kemudian maka ini masih absolut. Nah, ini satu, jadi fungsinya yang paling kanan ini. Kalau indeks dia, setelah kalau indeks sudah range up, ini 2, 3, ini 4 misalkan gitu ya. 4, nanti ini ke 4. Oke. Ke 4 maka satu botongnya ya, maka akan muncul range keempat gitu ya. Itu yang lain juga itu tinggal ditaruh dan bisa. Oke, sehingga ini untuk mencari kolom lulusan tadi ya, maka bisa ketik di lookup ketiga, oke, range-nya, dan setelah dia dapat ada, kemudian nanti ada kolom indeksnya. Jadi kolom ketiga, kolom satu, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Kemudian selanjutnya itu ada lookup, horizontal lookup, untuk membaca tabel secara horizontal atau mendatar. Untuk penulisannya adalah lookup dan lookup value
gitu ya, double array, indeks horizontal gitu ya, dan ada 6 jumlahnya gitu ya, dan seumpama. Itu tadi per kolom, sekarang per row, per baris gitu ya. Oke, di belakangnya ini kalau itu di rumus belum ada angka 0 ya. Nanti di sini belakangnya biasanya di batas range lookup-nya jika diisi 0, nanti dia akan full seperti ini. Jadi tadi dia tidak ada nilai range lookup, nanti dia akan terganggu gitu ya. Dan yang tadi ini juga diisi, kalau misalkan dia terdeteksi ya, 7.500 ya, sebenarnya nanti harus 3,5 gitu ya, diubah dikeluarkan dikasih untuk singkatnya di 0. Oke, yang lain tidak begitu, ganti 0. Seperti ini untuk horizontal lookup-nya. Ya, nah di sini ada contoh ya, horizontal lookup dan lookup ketentuan isi nama ruang dan nama pengawas dengan menggunakan tabel lookup di ruang. Ada nama pengawas sehingga nanti di sini bisa mengisi dengan nama sekian. Dilihat gitu ya, bisa mengisikan bahwasanya jika nomor ruangnya 1, maka bisa otomatis mengisi nama ruang dan nama pengawas. Kemudian yang selanjutnya isi nilai ujian dengan menggunakan tabel lookup dan lookup horizontal lookup dengan informasi media list, nomor list serta nilai ujian. Di sini nanti diminta untuk ada nama-nama siswa bisa diisi secara otomatis nilai ujiannya. Ini kan sudah ada listnya gitu. Oke. Selanjutnya nanti di sini ada contoh-contoh di ladang Excel. Untuk lookup nanti selalu dibaca, ini sudah ada contoh-contoh angka gitu ya. Selalu dicoba dan diperhatikan khususnya lookup, VLOOKUP, ada right, bisa dicoba. Kemudian selanjutnya di sini ada file, silakan Anda kerjakan buat Excelnya gitu. Nama pasien, penanganan, masuk keluarnya, lama inapnya, berapa lama inap, biaya, layanan persalinan, total bayar. Nah, di sini juga ada tabel yang bisa dijadikan sumber VLOOKUP, horizontal lookup gitu ya. Jika kelas A, B, dan C, berapa biaya per hari untuk inap layanannya gitu ya. Dan nanti di sini juga bisa disajikan total bayar tertinggi, terendah, jumlah kelas A, kelas B, kelas C, dan ada pengujian di sini diperhatikan di mana biaya inap ya, berdasarkan kelas dan tabel biaya ya, sehingga nanti ada biaya persalinan, layanan, hingga total bayar. Kemudian tentu nanti di tempat kelasnya, kelas B gitu ya. Kemudian jangan lupa nama kelasnya ya. Terakhir nanti di output dan targetnya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.